kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami dalam setiap kali kami datang dalam rumah-Mu Tuhan, untuk kami beribadah, untuk kami melayani, yaitu supaya kami boleh mengalami kuasa ibadah pelayanan kami yang mengubahkan kami dari sehari ke sehari untuk menjadi makin serupa dengan wujud-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami gambar wujud yang telah hilang dari kami, itu mulai kami boleh mengalami dikembalikan dengan sepenuh-penuhnya, supaya saat Engkau datang, Engkau mendapati kami sesuai dengan gambar dan wujudnya, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu, biar pada pagi hari ini kami boleh mengalami bahwa dalam ibadah ini Engkau hadir dengan kenyataan ada firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami nikmati, yang boleh mengalami, yang boleh mengerjakan keubahan di dalam kehidupan kami, sehingga tidak sia-sia kami beribadah, tetapi kami boleh mengalami ibadah kami, ibadah yang sangat menguntungkan, ibadah yang sangat berkuasa, ibadah yang sangat membahagiakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami saat kami datang pada pagi hari ini Tuhan, Engkaulah yang tahu. Tetapi kami percaya kalau kami berada dalam ruangan ini dan kami boleh menikmati suasana ibadah ini, kami pulang sebagai orang-orang yang berbeda. Kami datang dengan kegelisahan, kami pulang dengan ketenangan. Kami datang dengan Tuhan kebimbangan, kami pulang dengan keteguhan. Kami datang dengan apapun yang negatif, kami pulang dengan sesuatu yang baik, bahkan amat baik pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam siang hari ini, di saat kami mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum yang tidak suka kami mendengarkan firman-Mu, tidak suka bahwa firman-Mu itu masuk dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami akan panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan kuasa-kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh jahat, kuasa kegelapan, kami usirkan semua pergi dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bebaskan semua ruangan-ruangan ini Tuhan. Bebaskan setiap pribadi dari segala roh-roh jahat dan roh najis, untuk kami boleh dengan segala kebebasan kami boleh menerima setiap kata firman-Mu Tuhan. Kata demi kata itu bagaikan suatu harta yang indah, kami boleh tampung dalam bejana tanah liat ini, untuk kami boleh mengalami banyak perkara yang kami boleh mengalami dengan segala kebaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga saat kami masuk dalam dunia kami, di mana kami berada, di dunia nyata sana Tuhan, memang ada pergumulan, tetapi firman yang kami dengarkan malam hari ini, siang hari ini, menguatkan kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami keteguhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa buat umat yang lain di mana-mana beribadah Tuhan, menyertai mereka. Kalau mungkin juga ada satu orang atau dua orang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, menyertai mereka, membimbing mereka, membuka jalan untuk dengan segala ketenangan dan damai sejahtera boleh menerima setiap kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang hadir. Semoga damai sejahtera makin melimpah dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun kita datang, dan semoga siang hari ini ada sesuatu yang baik yang kita bisa dapatkan dalam ibadah kita ya. Nah, sebagaimana kita sedang memeriksa firman Tuhan pada kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka siang hari ini kita akan memeriksa pada bagian-bagian terakhir dari bagian ini ya. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu pasal yang ketiga, kita memeriksa itu saat Tuhan berbicara kepada jemaat di Sardis, dan dari ayat-ayat yang kita baca itu
di mana pada ayat yang pertama Tuhan menampilkan diri. Ya, ini bagian yang pertama dari seluruh bagian dari firman Allah yang Tuhan tujukan buat jemaat di Sardis, yaitu yang pertama penampilan Tuhan. Dia datang sebagai pribadi yang memiliki 7 roh Allah. Kebaktian yang lalu saya katakan 7 roh Allah itu roh kehidupan, nafas hidup, dan dia memiliki 7 bintang-bintang itu. Bintang itu menunjuk kepada hamba-hamba Tuhan, malaikat-malaikat sidang jemaat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran roh Allah dalam setiap jemaat. Sehingga pelayanan dari hamba-hamba Tuhan berdoa buat kami, supaya kami yang menyampaikan firman Allah bagaikan orang-orang yang sedang menghembuskan nafas hidup dalam sidang jemaat. Sehingga yang kedua, walaupun sidang jemaat dalam keadaan yang mati, yang setengah mati sekalipun, tetapi kalau boleh mengalami pemakaian Tuhan dari kepada gembala-gembala Tuhan, gembala-gembala jemaat, di mana jemaat-jemaat itu seperti setiap kali ibadah sedang dihembuskan dengan nafas hidup, roh Allah dihembuskan, maka yang mati sekalipun akan bangkit, yang setengah mati akan dihidupkan kembali. Seperti yang terjadi pada penglihatan dari Yehezkiel, Nabi Yehezkiel, ada tulang-tulang belulang yang begitu kering, yang tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi kalau roh Allah itu dihembuskan kepada tulang-tulang itu, maka tulang-tulang itu pun akan bangkit mengalami kehidupan. Dan ini doa kami, Tuhan, dalam setiap pelayanan, biar Engkau pakai kami untuk menjadi malaikat Allah, menjadi alat-Mu untuk menghembuskan nafas hidup di tengah-tengah jemaat yang mengalami apapun juga, karena pergumulan, karena masalah, karena apapun juga, mengalami keadaan yang seperti setengah mati, bahkan mati, boleh dihidupkan kembali. Dan semoga inilah yang menjadi doa saudara-saudara untuk kami hamba-hamba Tuhan. Sebab apa? Sebab dari diri kami, dari kemampuan kami, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk menjadi bintang-bintang ini, untuk menghembuskan nafas hidup ke tengah-tengah jemaat. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu jemaat ini Tuhan juga koreksi tentang keadaan mereka yang sebenar-benarnya, dalam keadaan mati ataupun hampir mati. Bagian yang ketiga, nasihat Tuhan, yaitu apa? Ingatlah dan turutilah dan bertobat untuk setiap firman yang sudah pernah didengarkan. Bagian yang keempat, saya mau cepat saja, yaitu berbicara tentang ancaman Tuhan buat setiap jemaat, khususnya buat jemaat di Sardis. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, maka hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada waktu yang tidak dapat disangkakan, ya. Dan yang kelima, kebaktian yang lalu, hari Minggu yang lalu kita sudah dengarkan ada pujian Tuhan. Apa itu? Bahwa ternyata di tengah-tengah Sardis masih ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaian hidup mereka, sehingga mereka layak berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap langkah mereka, mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan yang sangat nyata. Oh, haleluya. Dan yang keenam, sekarang ini bagian kita yang saya akan sampaikan. Pada bagian yang keenam, itulah janji-janji Tuhan. Setiap jemaat ada janji Tuhan, dan janji Tuhan semua itu hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, bahkan sangat baik, hal-hal yang sangat berharga. Dan semoga pada pagi hari ini kita mendengarkan janji Tuhan, bukan membuat kita apatis, cuma janji, tidak pernah dituruti, bujuk tok, ya, bohong tok. Tetapi kita boleh mendengarkan dan kita ada pengharapan Tuhan, biar janjimu boleh menjadi kenyataan di dalam hidupku. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan baca pada ayat yang kelima, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Janji Tuhan buat jemaat ini. Semoga ini menjadi janji Tuhan buat kita sekalian, ya. Ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Jadi janji ini ada syarat, ya. Bukan janji tanpa syarat, ada syaratnya. Seperti juga berkat yang Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan pasal 28 kepada orang Israel. Ada syaratnya, Tuhan akan memberkati selimpah-limpahnya kepada jemaat Israel. Tetapi bukan tanpa syarat, ada syaratnya. Barang siapa menang, ini syarat. Kalau kita menang, kalau kita berjuang, kalau kita bergumul sampai menang, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian.
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat yang ke-6. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Tuhan katakan barang siapa menang. Ada 2 perkara yang Tuhan janjikan buat jemaat di Sardis ini. Terima kasih, silakan duduk. Yaitu nomor 1, Tuhan akan memberikan pakaian putih kepada jemaat ini. Ayat mengatakan Tuhan akan memberikan pakaian putih. Kemudian yang kedua, ayat mengatakan Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Sebaliknya Tuhan akan mengakui namanya di hadapan Bapanya dan di hadapan para malaikatnya. Dan itu artinya apa? Jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan untuk kita mengalami, bukan hanya untuk waktu yang terbatas. Sebab nama tertulis dalam kitab kehidupan itulah jaminan masuk dalam kerajaan sorga. Dan masuk dalam kerajaan sorga itu tidak ada batas waktu, kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, biarlah inilah yang menjadi kerinduan kita. Tuhan sudah berjanji untuk kita, dan semoga itu yang kita rindukan dan kita mohonkan. Tuhan, Engkau sudah berjanji dan mampukan aku untuk menang supaya aku layak menerima janjimu, ya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan janji Tuhan itu, yaitu yang pertama mungkin kita akan melihat untuk bagian yang pertama dulu, yaitu pakaian putih. Pakaian putih ini merupakan janji Tuhan buat jemaat di Sardis. Aku akan memberikan pakaian putih. Nah, saudara kasih, pakaian itu fungsinya secara umum, ya, saya menyampaikan tentang pakaian lebih dahulu. Ada 3 fungsi dari pakaian itu, yaitu nomor 1 terutama, nomor 1 pakaian itu berfungsi untuk menutup ketelanjangan, menutup aib, ya. Sebab orang yang tidak berpakaian itu sebenarnya orang yang dipermalukan. Sehingga kita harus ditutup aib kita, ketelanjangan kita. Dan ayat mengatakan semua kita ini telanjang. Kitab Roma pasal yang ketiga itu dimulai di Taman Eden waktu Adam berbuat dosa, dan ayat mengatakan pada saat dia makan apa yang dilarang untuk dia makan, pada saat itu matanya terbuka untuk menyadari bahwa dia telanjang. Selama ini dia telanjang, tetapi seperti tidak telanjang. Kenapa? Ada pakaian kemuliaan yang menyalut mereka berdua, sehingga mereka berdua tidak merasa malu, dan mereka juga tidak merasa malu dan takut kepada Tuhan. Tetapi pada saat mereka kemudian berbuat dosa, mata mereka kemudian terbuka, celik mata mereka untuk menyadari bahwa ternyata mereka telanjang selama ini. Mereka aib, dalam keadaan aib. Nah, kemudian Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-23, perhatikan. Kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah itu, telah kehilangan penutup ketelanjangan itu, penutup aib itu. Semua kita aib pada awalnya, sebab semua kita orang berdosa. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Semua kita orang berdosa. Dan kita aib di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Dan ayat mengatakan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Tetapi Tuhan memakaikan kita dengan pakaian kebenaran, kesucian, kemuliaan, supaya ayat mengatakan kita tidak telanjang di hadapan Tuhan, kita tidak telanjang di hadapan manusia, dan kita tidak dipermalukan. Aib kita ditutup oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak sanggup untuk menutup aib. Adam berusaha untuk mengambil daun-daun pohon ara. Daun-daun pohon ara itu mungkin prestise, mungkin kekayaan, mungkin apapun juga, kepengetahuan, apapun juga, etika dan semuanya. Ayat mengatakan bahwa waktu dia menutup itu tidak mampu menutup aibnya. Aib itu tetap akan menjadi aib yang dapat dilihat, ya, dan dapat ditertawakan, dapat dihina oleh orang-orang yang melihatnya. Tetapi waktu Tuhan menutup aib itu, baru ayat mengatakan aib itu tidak kelihatan. Ada pakaian yang menutup. Oleh sebab itu di hari-hari ini tidak ada usaha-usaha yang dapat kita kerjakan untuk menutup aib kita. Dengan kemampuan sendiri kita menutup-nutupi,
Nggak bisa kelihatan juga. Ditutup-tutupi, makin kita berusaha, makin kita akan gagal, frustasi. Sebab apa? Akan nampak juga ketelanjangan. Tetapi kita akan mengalami disalut kalau Tuhan yang menyalut kehidupan kita. Saudara demikian, amin. Poin yang pertama, fungsi yang pertama dari pakaian adalah untuk menutup ketelanjangan. Ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, jemaat yang terakhir, jemaat di Laodikia, mereka dalam segala kekayaan secara jasmani, Tuhan katakan mereka telanjang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini jemaat ke akhir zaman, jangan kita kedapatan telanjang saat Tuhan datang, sedang dalam keadaan malu, aib. Tetapi semoga kita boleh mengalami ditutup segala ketelanjangan kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, bahwa pakaian itu berfungsi untuk melindungi kita. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-22, Keluaran pasal 22, sebagai perlindungan dari panas terik matahari pada siang hari. Ya, ini pakaian berfungsi. Dari dinginnya malam pada malam hari. Itu pakaian itu berfungsi untuk menjadi perlindungan buat kita. Di mana perlindungan kita? Tolong baca ya. Kita Keluaran pasal 22, dan kita tidak mampu melindungi diri kita sendiri. Tidak ada kekuatan, kemampuan itu untuk melindungi diri kita sendiri. Kita ulang Keluaran pasal 22 ayat yang ke-26. Pakaian itu, sehingga Tuhan katakan kepada orang Israel, jangan ngambil, jangan menerima itu, jangan mengambil ya pakaian dari orang miskin yang digadaikan. Kembalikan cepat, segera kembalikan. Sebab mereka akan menghadapi malam yang dingin dan mereka seperti tidak ada perlindungan. Ayat 26. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebelum gelap, sebelum malam. Kembalikan. Kenapa? Sebab pakaian itu menjadi penutupnya, perlindungannya menghadapi dinginnya malam. Ayat yang ke-27. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Ya. Itulah pemalut kulitnya. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Ya, pada malam hari. Dengan apa dia melindungi dirinya? Tubuhnya. Terus kan? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, ya, aku akan mendengarkannya. Sebab aku ini pengasih. Terima kasih. Kita tidak mampu melindungi diri kita. Kita tidak mampu melindungi hidup kita. Kita tidak mampu melindungi anak-anak kita. Kita tidak mampu melindungi nikah kita. Kita tidak mampu. Hanya karena Tuhan, ayat mengatakan, dengan gratis memberikan pakaian, baru kita mengalami ada perlindungan yang sangat nyata, sehingga kita tidak takut bahaya pada siang hari, pada malam hari, pada kapanpun juga, dimanapun juga, selalu ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua dan yang ketiga, pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan, sebagai perhiasan, bahkan perhiasan kemuliaan. Orang-orang modern, pakaian itu bukan hanya sekedar fungsional, tetapi pakaian itu juga sebagai prestise. Ya, orang yang berduit, ya, dia memakai pakaian yang kelihatan dari pakaiannya, ya, kelihatan pakaiannya yang wah, ya, yang mewah, yang mahal, yang kualitasnya bagus. Ya, pakaian itu bukannya sekedar untuk menutup aibnya, bukan hanya untuk melindungi diri, tetapi sudah menjadi prestise. Ya. Tetapi bagi kita, pakaian itu juga merupakan suatu perhiasan, bahkan perhiasan kemuliaan. Secara rohani, kita tidak berhias secara jasmani. Tuhan katakan, jangan kita hanya berhias secara jasmani, tapi rohani kita telanjang. Tapi semoga kita di hari ini boleh mengalami pakaian itu menjadi perhiasan kita. Oh, haleluya. Keluaran pasal 28, Keluaran pasal 28 ayat 2 dan ayat yang ke-40, Tuhan katakan, imam-imam, pakaian pelayananmu itulah perhiasanmu. Pakaian pelayananmu itulah perhiasanmu. Mulai dari pakaian jasmani ini, saudara. Kalau kita hargai pakaian jasmani ini, ya, jangan dibikin keset kaki, saudara. Ya, ini pakaian ini jadi perhiasan, saudara. Perhiasan kemuliaan. Tolong baca di dalam kitab Keluaran pasal 28, nanti dipermalukan. Tidak ada keindahan, yang ada aib. Tolong baca Keluaran pasal 28 ayat yang kedua, ayat yang ke-40, ayat 2 ayat 40.
Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, Ya. abangmu, Ya, sebagai perhiasan kemuliaan. perhiasan kemuliaan. Pakaian pelayanan itu Tuhan katakan itu perhiasan kemuliaan. Ayat yang ke-40. Oleh sebab itu kita harus ini sangat-sangat menghargai. Seperti kita menghargai cincin yang hanya menghiasi jari manis ini, hanya menghiasi bagian kecil dari kita sangat. Sebagaimana anting-anting menghiasi telinga kita, apalagi pakaian itu menutupi sebagian besar dari hidup kita, tubuh kita itu ditutup dengan pakaian. Dan ayat mengatakan pakaian pelayanan itu menjadi pakaian perhiasan, pakaian kemuliaan, perhiasan kemuliaan. Ayat 40. Juga bagi anak-anak Harun, Ya. haruslah kau buat kemeja-kemeja, Ya, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, perhatikan. dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka, Menjadi apa? untuk menjadi perhiasan Menjadi kemuliaan. perhiasan kemuliaan. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 19, saudara bisa baca di rumah ya. Ayat yang ke-8, mempelai wanita Tuhan itu dihiasi dengan pakaian kemuliaan yang begitu luar biasa, putih bersih berkilau-kilauan. Tidak ada satu pabrik yang mengeluarkan, yang menciptakan ini. Ini hanya kita terima dari Tuhan dengan gratis. Asal apa? Asal di hari-hari ini kita mau taat pada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Maka Tuhan katakan Tuhan yang akan menutup dengan pakaian itu, menjadi penutup setiap aib kita, menjadi perlindungan buat kita, tetapi juga untuk menghiasi kita menjadi orang-orang yang tadinya aib, tadinya hina, tadinya tidak baik, tetapi lewat pakaian itu yang ditutupkan dalam kehidupan kita, kita dipermuliakan oleh Tuhan mulai saat Tuhan datang sampai kekal selama-lamanya. Saudara bisa mengerti demikian? Amin. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini, biar ini menjadi kerinduan kita. Tuhan katakan buat jemaat yang mati sekalipun, Tuhan berikan pakaianmu itu, berikan Tuhan, berikan itu, berikan. Ini kerinduan kita, kita nyatakan kepada Tuhan, berikan itu. Jemaat di Sardis yang mati, Tuhan janjikan ini ya. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan bahwa pakaian ini kalau kita baca tadi ya, itu tidak ada satu usaha manusia. Dari pakaian yang kita baca itu, Saudara lihat di sini, dari pakaian yang kita baca itu bukan hasil usaha manusia, tetapi hanya mereka terima dari Tuhan. Tolong baca supaya saudara bisa mengerti ini ya. Ayat yang kelima sekali lagi, ayat yang kelima, kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, mereka terima dari Tuhan. Oh, haleluya. Pakaian ini baik untuk menutup aib, baik untuk melindungi mereka, maupun untuk mempermuliakan mereka. Itu merupakan suatu kemurahan Tuhan. Mereka terima dari Tuhan. Ayat yang kelima, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. ya, ia akan dikenakan, ia akan dipakaikan. Kalau kita lihat di sini, siapa yang memakaikannya? Siapa? Siapa yang memakaikannya? Tuhan. Bukan karena dia cari, dia apa, tetapi usaha, tetapi ayat mengatakan siapa yang menang, dia akan dipakaikan. Tuhan akan memakaikan dengan pakaian putih ini. Terima kasih kepada jemaat di Sardis. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan, paling tidak ya, saya akan membatasi ada 3 kali dalam Alkitab ini, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya melihat ada 3 kali, 3 kesempatan bagaimana manusia boleh mengalami dalam segala ketelanjangannya, dalam segala aibnya, dalam segala kebutuhannya, Tuhan memakaikan dia dengan pakaian. Bukan manusia, tetapi pakaian ini datang dari Tuhan. Yaitu nomor 1 kita akan lihat dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ini, pada kesempatan pertama Tuhan memakaikan dengan pakaian ini. Dimulaikan dengan pakaian yang ini. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-21. Saudara lihat di sini. Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat 21. Tuhan sendiri yang mengerjakan, Tuhan sendiri yang memberikan.
Bukan karena Adam, bukan karena Hawa yang melakukan itu, tapi Tuhan. Hawa dan Adam dan Hawa melakukan itu, tetapi mereka tidak sampai pada apa yang mampu mereka kerjakan, yang mampu mereka ingin, yang memenuhi apa yang mereka inginkan. Dia ambil cawat dari daun-daun ara, namanya daun, lama-lama layu, lama-lama kering. Akhirnya apa, saudara? Gugur, telanjang lagi. Begitu terusnya. Ayat yang ke-7 tolong baca. Maka terbukalah mata mereka berdua, Ya. dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dalam keadaan aib, telanjang. Ya, mereka berusaha untuk menutup-nutupi dengan usaha mereka, kemampuan mereka, trik mereka, semua yang ada pada kepala mereka, mereka tumpahkan, curahkan, usaha keras ya. Lakukan itu, tidak disebutkan berapa kali. Mereka mungkin mencoba gugur lagi, ambil lagi daun, terus menerus itu mereka kerjakan itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Gagal terus. Sebab memang bukan usaha manusia untuk menutup ketelanjangan. Kalau manusia mau berusaha untuk menutup ketelanjangan, manusia akan sampai pada titik yang namanya kegagalan, keputusasaan. Ayat yang ke-7 sekali lagi. Maka terbukalah mereka berdua, Ya. dan mereka tahu Ya, bahwa mereka telanjang. mereka telanjang. Terus kan? Lalu mereka menyemat daun pohon ara, Ya. dan membuat cawat. Ada usaha. Ambil daun pohon ara, jadikan cawat. Cawat itu bukan pakaian, saudara. Itu hanya sebagian saja yang ditutupi. Tapi itu pun tidak mampu. Bukan seluruh tubuh itu ditutupi, tapi hanya sebagian kecil yang ditutupi. Dan itu pun gagal. Itu pun tidak mampu mereka kerjakan itu. Ya. Ayat yang ke-21. Ayat 21. Baru pada ayat 21 kita lihat ini ya. Ayat 21 perhatikan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, Ya. untuk manusia, Ya. dan untuk manusia dan istrinya. dan untuk istrinya itu, Ya. lalu mengenakannya kepada mereka. Baru waktu Tuhan membuat pakaian itu, baru saat itu manusia tidak telanjang lagi ya. Pada ayat yang ke-7 disebutkan mereka berdua. Pada ayat yang ke-21 disebutkan manusia itulah Adam, dan istrinya itulah Hawa ya. Ya, istri menunjuk pada nikah, bahwa nikah mereka dalam keadaan apa, saudara? Telanjang. Ada aib yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Semua orang tahu dan dia tidak mampu menutupi lagi. Dia menutup mulut satu orang, mulut orang lain berbuka. Dia nutup mata orang lain, mata orang lain terbuka. Begitu ya, telanjang. Ayat mengatakan Adam dan Hawa dalam keadaan aib. Dan mereka sudah berusaha untuk mengerjakan apa yang mereka mampu kerjakan, tetapi mereka tidak mampu lakukan itu. Tetapi ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian, baru waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Enggak disebutkan binatang itu apa, saudara. Binatang domba atau lembu atau gajah. Ya, gajah sudah ada. Atau dinosaurus yang besar tebal mungkin tidak disebutkan ya. Kita tidak usah spekulasi binatang apa, domba. Tetapi binatang itu kemudian dalam waktu berjalan, kemudian Tuhan nyatakan di dalam zaman perjanjian lama ada korban-korban yang dapat menutup dosa, aib manusia. Itulah korban-korban binatang, baik itu lembu maupun domba, burung tekukur, burung merpati, itu sudah digunakan. Tetapi itu pun hanya merupakan bayangan. Dan semua itu baru jelas waktu Mesias itu datang di atas kayu salib. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Sebab apa? Ada satu pribadi yang rela. Pakaian dari kulit, itu bukan pakaian dari bulu. Sudah bisa bedakan ya. Kalau pakaian dari bulu seperti wool ya, binatangnya itu tidak perlu dibunuh, cukup dicukur bulunya dan diambil, diolah bulunya jadi wool dan itu dipakaikan. Tetapi kalau kemudian pakaian itu dari kulit, itu berarti binatang itu harus disembelih. Ada korban, bukannya disembelih, dikuliti. Itu korban yang sangat menderita. Dan itu semua berbicara siapa? Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menutup aib nikah kita. Oh, haleluya.
Ayat mengatakan itu dia harus mati, tersalib, supaya kita yang telanjang ini, kita sampai satu saat tidak harus telanjang lagi. Amin. Di dalam kitab Wahyu, kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-19, kitab Injil Yohanes pasal 19, Injil kitab Kejadian tidak disebutkan binatang apa. Dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Perjanjian Lama disebutkan mulai lebih jelas lagi. Ada lembu, ada domba, ada burung, ya. Itu kemudian menjadi korban penghapus dosa, penutup kesalahan mereka. Tetapi di dalam Perjanjian Baru itu semua digenapkan dengan sangat jelas. Kitab Injil Yohanes pasal 19, itulah korban Kristus, domba yang disembelih. Sebab Injil Yohanes memulaikan, lihat domba Allah, anak domba yang mengangkut seluruh dosa seluruh isi dunia ini, ya. Dia mengangkut di dalam tubuhnya, dia menerima itu, dia rela tubuhnya itu dimatikan supaya memberikan kita pakaian yang tidak akan membuat kita telanjang lagi, tetapi pakaian yang dapat menutup setiap aib kita sekali dan seterusnya, ya. Tinggal bagaimana kita memelihara pakaian itu, ya. Kita Wahyu, Injil Yohanes pasal 19, Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-23. Perhatikan Injil Yohanes pasal 19 ayat 23. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, Ya. mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, Ya. untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. 1 bagian. Teruskan. Dan jubahnya juga mereka ambil. Ya. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan Hanya saja. 1 tenunan saja. Teruskan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Ya. janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, Ya. tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Terus. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Mereka membagi-bagi pakaianku di Ya. antara mereka, Perhatikan. dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Jadi kita lihat ini di atas, waktu dia mau disalibkan, Tuhan Yesus itu diambil nomor 1 pakaiannya, bajunya. Bukan hanya bajunya, jubahnya. Kalau bajunya diambil, jubahnya diambil, lah Tuhan Yesus pakai apa, saudara? Dia apa? Telanjang. Dia rela ditelanjangi. Dia rela dipermalukan. Dia rela mengalami apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Supaya apa? Justru ketelanjangannya untuk mengerjakan, menutup, memberikan pakaian itu kepada umat manusia. Ada 2 pakaian yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat dia akan disalibkan, yaitu nomor 1 disebutkan pakaiannya. Nah, ini bajunya itu, pakaiannya dibagi 4. Saya membayangkan sebenarnya kalau pakaian dibagi 4 mau jadi apa, saudara, ya? Mau dipakai ya tidak bisa. Masa cuma dapat bagian tangan toh, yang satu dapat tangan kiri, yang satu dapat tangan kanan, yang satu dapat badannya kiri, saudara. Ya, tetapi itu tidak berbicara tentang itu terutama, tetapi menunjuk kepada apa, saudara? Keadilan. Sebab bayangkan ada 4 orang berebut, 4 orang berebut. Tentu mereka tidak ingin yang satu dapat besar sendiri, yang satu dapat kecil. Mereka ingin apa? Mengalami apa? Sama-sama mendapat bagian yang apa, saudara? Sama besar. Itulah korban Kristus. Korban Kristus. Di situ letak keadilan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan buat semua orang yang telanjang. Tuhan tidak pilih kasih hanya untuk orang Israel saja yang ditutupi, hanya untuk orang Asia saja, hanya untuk orang Amerika. 4 penjuru bumi semua mendapat kesempatan yang sama. Kita semua aib, kita semua telanjang, tetapi semua kita mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk apa? Segala ketelanjangan kita ditutup oleh Tuhan. Kita harus mengalami ini di dalam korban Kristus. Perhatikan ini, kita harus mengalami di dalam korban Kristus. Kita boleh merasakan, Tuhan, inilah keadilan-Mu. Di sini keadilan-Mu. Aku orang yang tidak layak, aku orang hina, aku orang miskin, aku orang bodoh. Tetapi korban Kristus itu mengangkat kami sama di hadapan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Korban Kristus berlaku untuk sama semua. Orang kaya apa dihargai lebih? Orang miskin apa dihargai kurang? Tidak. Semua orang harganya sama. Keadilan Tuhan. Oh, haleluya. Sehingga tidak ada yang harus mengatakan, iya karena saya miskin, saya dibiarkan telanjang sebab saya tidak mampu, ya. Karena saya kaya, saya bisa lebih dari orang lain. Tidak. Korban Kristus letak keadilan Tuhan.
Tetapi juga ada ayat mengatakan pakaian yang kedua, jubah. Jubah itu tidak dicabik jadi 4. Ada 4 prajurit, tidak kemudian dicabik supaya mendapatkan bagian yang 4 itu. Tetapi jubah itu ayat mengatakan hanya diberikan kepada 1 orang. Didapatkan lewat apa, saudara? Undian. Sehingga orang yang mendapat undi itu orang yang apa, saudara? Sial apa untung, saudara? Beruntung. Orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kemurahan. Di dalam korban Kristus letak keadilan Tuhan. Tetapi di dalam korban Kristus juga letak kemurahan Tuhan. Kita terpilih. Kalau orang mengundi, undian itu, saya kadang-kadang berpikir, ya ada undian banyak kali, ya saya beli apa tanpa sengaja, tentu dapat nomor undian. Tapi kok ya tidak pernah 1 kali pun dapat, ya. Tuhan, apa nih diarahkan ke sini, ya. Undian itu tidak bisa kita, karena ini kaya, ayo kasih ke dia. Karena ini saya senang, kasih ke dia. Tidak. Bukan karena dia kaya dia dapatkan, bukan karena pandai dia dapatkan, bukan karena dia miskin, atau bukan karena apapun juga. Orang yang kena undi, orang yang dapat apa? Kemurahan. Kita dapat kemurahan itu lewat pemilihan itu, lewat undian itu karena kemurahan Tuhan saja, bukan karena kepandaian kita, kebaikan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, apalagi kita merasakan Tuhan, saya ini orang tidak layak, kita bodoh, kita miskin, kita hina, kita jahat lagi, semua yang jelek-jelek ada pada kita. Tetapi kenapa Engkau memberikan korbanmu ini? Itu menunjuk kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita hargai, jangan sampai kemurahan Tuhan yang hanya itu sebagaikan 1 saja itu hilang. Kalau hilang itu berarti masuk dalam kekerasan Tuhan, hukuman Tuhan. Oleh sebab itu kita manfaatkan. Tuhan, korbanmu itu letak keadilanmu, korbanmu itu letak kemurahanmu. Saya akan gunakan sebaik-baiknya. Nah, saya akan perlihatkan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga tadi, di mana ketelanjangan dari nikah kita. Dimulai dari nikah dari Adam dan Hawa. Tidak ada nikah yang sempurna, saudara. Nikah saya jauh dari sempurna. Nikah kita juga belum sempurna. Tetapi semoga pada pagi hari ini kita melihat, Tuhan, nikahku yang tidak sempurna ini serba tidak sempurna. Banyak yang tidak sempurna. Tapi pagi hari ini Engkau nyatakan keadilan dan kemurahan-Mu buat kami, Tuhan. Supaya kami yang telanjang ini, aib nggak bisa lagi kita tutup lagi. Aib kita bisa dilihat dan diceritakan kepada orang lain, didengarkan orang lain, ya, disampaikan, dilanjutkan kepada orang yang banyak, bahkan dari keturunan ke keturunan yang kemudian, seperti diceritakan begitu saja, ya. Tetapi kita lihat ini, apa yang harus kita alami ini? Apa aib kita ini? Ya. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, saya lihat di sini, ketelanjangan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak baik, ya. Atau dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik itu, ya. Ini kenyataannya. Karena apa, saudara? Apa yang ada pada nikah Adam dan Hawa? Yaitu adanya kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Masing-masing merasa benar dan masing-masing menyalahkan orang lain. Waktu kemudian mereka telanjang, mereka tidak berani datang kepada Tuhan. Tuhan tanya kepada Adam, ya. Dia katakan, aku telanjang. Tuhan katakan, siapa yang memberitahu kepada kamu engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan? Perhatikan, waktu Tuhan bertanya kepada Adam, kenapa telanjang? Ya, karena apa, saudara? Makan buah, ya. Waktu Tuhan katakan, apakah engkau sudah makan itu? Ini sumbernya aib itu melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Seharusnya jawaban singkat, ya Tuhan, saya sudah makan, ampuni saya Tuhan. Seharusnya itu jawaban singkat, ya Tuhan, saya sudah melanggar titah-Mu dan sekarang saya menerima akibatnya, konsekuensinya, saya telanjang Tuhan, ampuni saya. Tapi Adam tidak demikian, muter jauh. Tolong baca ayat yang ke-12. Ayat 12, dia menaikkan, ya, menampilkan kebenaran diri sendiri. Ayat yang ke-12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ya, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ya, kemudian ayat yang ke-13,
Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu. Ya, Tuhan tanya lagi kepada perempuan. Karena dari perempuan ini. Ya, teruskan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ya. Ular itu yang memperdayakan aku. Ya. Maka aku makan. Nah, dari 2 ayat yang kita baca tadi, saudara, ya, dalam setiap masalah yang timbul dalam keluarga, dalam nikah, dalam setiap masalah, ini sangat manusiawi. Ini tabiat, ini kita warisi dari Adam dan Hawa. Itulah nenek moyang kita. Dari 2 ayat ini, ya, kita lihat masalah yang sama. Saudara lihat di sini, adakah pengakuan yang seharusnya diinginkan oleh Tuhan atau tidak, saudara? Adakah pengakuan? Tidak ada. Yang ada apa, saudara? Menyalahkan orang lain. Adam katakan, Tuhan, ya, perempuan yang kau tempatkan, dia menyalahkan perempuan ini, dia menyalahkan Tuhan. Dengan kata lain, seandainya Tuhan tidak beri dia istri, sampai sekarang aku tidak makan buah itu. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Kalau engkau tidak berikan aku istri, ya, kalau engkau tidak berikan aku istri, sampai sekarang aku tidak berdosa. Padahal seharusnya, walaupun istrinya memberikan, karena dia harusnya tahu, dia sendiri dengar dengan telinganya. Tuhan katakan, jangan kamu makan. Sebab pada saat itu Adam juga ada. Ini suatu koreksi, ya, bahwa pada saat Adam bercakap-cakap dengan Hawa bercakap-cakap dengan ular, ada satu pendapat yang dulu, ya, mengatakan seolah-olah Hawa itu jalan-jalan sendiri, Adam tidak tahu di mana, jalan-jalan sendiri, bertemu dengan ular, kemudian ngomong-ngomong, ya, dia ditaklukkan ular, dia ambil, terus dia datang jauh-jauh, dan ini seolah-olah Adam tidak tahu ini buah apa, karena dibawa istrinya, dia makan saja. Tapi sebenarnya Alkitab tidak mengajar demikian. Waktu Hawa bercakap-cakap dengan ular, Adam ada di situ, Adam bersama dengan dia. Sehingga Adam tahu ceritanya, bagaimana kemudian Hawa diperdaya, Adam tahu dari mana datang buahnya itu. Tidak ada alasan buat Adam kemudian mengatakan, gara-gara dia bisa menolak. Bahkan sebelum Hawa itu kemudian makin dilihat, makin kepingin, makin dilihat. Ini mungkin tidak ada jakunnya. Oleh sebab itu nggak ada Adam apple, ya. Makin lihat, makin kepingin, makin dilihat, makin kepingin, tangannya makin kuat. Ya, sudah pegang, ya, makin kepingin makan. Ya. Perhatikan, seharusnya waktu dia mulai bertemu dengan ular itu, Adam harusnya bisa mencegah dia. Tetapi Adam tahu dan membiarkan. Walaupun Hawa kemudian makan, walaupun Hawa itu memberikan, Adam bisa mengatakan, no, aku tidak mau melanggar titah Tuhan. Kalau kamu saja, aku tidak mau. Bisa. Tapi apa yang terjadi? Adam mau cuci tangan. Dia katakan, engkau menempatkan dia di sisiku, dan dia mengajar aku, membawa aku, memberikan itu dan aku makan. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada. Hawa juga demikian. Waktu Tuhan tanya, Hawa, kenapa kamu lakukan itu? Ular yang memperdaya aku. Ular tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya. Ular memang dia sumbernya kesalahan, sumbernya, ya, segala sesuatu yang tidak baik dari ular. Dan Tuhan katakan apa? Terkutuklah. Kutuk itu dimulai dari ular, terus sampai Adam juga harus mengalami, bahkan tanah mereka itu harus mengalami. Nah, kita lihat di sini, oleh sebab itu di dalam setiap masalah, ini ringkas saya mengatakan, dalam setiap masalah di dalam nikah, perhatikan ini, dalam setiap masalah dalam nikah, jangan mengumumkakan kebenaran diri sendiri. Sebab kalau kita menampilkan kebenaran diri sendiri, bukan aib itu ditutup, tetapi sebaliknya aib itu makin diperlihatkan dengan lebih jelas lagi. Ketelanjangan itu makin diobral dengan lebih jelas lagi. Di dalam kitab Kejadian, kitab Matius, Injil Matius pasal 19, ya, apa yang paling aib dalam setiap nikah, bahkan sampai pada titik ini, bukan hanya sekedar pertengkaran, bukan hanya sekedar pertengkaran, tapi sampai pada titik ini, kitab Injil Matius pasal 19, kenapa? Seperti terjadi pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, dimulai dari ini, ada kebenaran diri sendiri, kekerasan hati, masing-masing tidak mau disalahkan.
Masing-masing mau menyalahkan orang lain. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Coba, kalau ada pertengkaran, kenapa makin hari makin debat, makin sengit. Masing-masing tidak mau disalahkan, masing-masing ngotot menyalahkan orang lain. Ini akibatnya apa? Benar-benar tidak ada jalan keluar. Mengalami dipermalukan, nikahnya dipermalukan. Oleh sebab itu Tuhan katakan kita harus kembali. Bagaimana hari-hari ini? Untuk mengalami korban Kristus itu, untuk mengalami keadilan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita harus apa? Merendahkan diri. Tidak ada jalan lain. Orang tidak pernah akan merasakan kemurahan Tuhan kalau dia tidak rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, semua dianggap itu suatu keharusan, itu suatu yang wajar. Wajar toh saya dapat. Saya kerja keras, saya kaya, ya wajar. Saya pinter, saya belajar terus sampai pagi, sampai malam, sampai apapun saya belajar setiap malam. Saya pinter, ya itu wajar. Kenapa? Saya kerja keras. Tapi kalau kemudian dia mau rendahkan diri, ya memang saya kerja keras, ya memang saya belajar. Tapi kalau bukan Tuhan yang memberikan, nah itu di situ dia akan merasakan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini rendahkan diri kita, ya. Tolong baca ya. Kitab Injil Matius pasal 19, Tuhan katakan ini, ya. Injil Matius pasal 19, ya. Waktu orang-orang Israel bertanya tentang perceraian ini, ya. Apa boleh enggak itu? Terjadi perceraian dalam nikah itu. Apa boleh? Ini poin ini sampai pada titik ini hancur, ini aib yang terjadi dalam nikah ini, ya. Ayat yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya, ya, untuk mencobai dia. Perhatikan. Mereka bertanya, ya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya. Jawab Yesus, ya, tidakkah kamu baca, perhatikan, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Ia yang menciptakan manusia, Ia yang menciptakan nikah itu. Perhatikan, menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Perhatikan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, ya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Terus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, ya, tidak boleh diceraikan manusia. Ayat yang ketujuh, perhatikan. Kata mereka kepadanya, ya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Jadi waktu orang Israel itu berbala-bala dengan Tuhan, itu dengan hati yang tinggi, ya, nada yang tinggi, ya, mereka tidak mau kalah, ya. Ada saja bantahan. Kalau begitu, kenapa Musa? Ya. Kata mereka kepada mereka, ayat yang ketujuh. Kata mereka kepadanya, ya, jika demikian, ya, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat yang ke-8, perhatikan ini, ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, ya, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, ya, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan katakan buat kita bahwa hari-hari ini kita akan mengalami dalam masalah sepelik apapun juga, kalau kita mohonkan kemurahan Tuhan, kita mengalami keadilan Tuhan, cuma ada satu jalan, rendahkan diri. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, itu nomor satu, minta ampun kepada Tuhan. Kita merendahkan diri seorang dengan yang lain. Maka masalah sehebat apapun juga, aib sekotor apapun juga, sesuatu yang sememalukan apapun juga, pada saat kita merendahkan diri, di saat itu kita akan mengalami Tuhan menutup aib kita. Tuhan menyembelihkan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Manusia tidak pernah terpikirkan bagaimana binatang itu boleh memberikan pakaian kepada dia. Dia pikir pohon-pohon itu berikan, tetapi Tuhan memberikan itu korban Kristus untuk kita boleh mengalami suatu tutupan yang permanen. Korban Kristus menutup segala aib yang kita alami dalam nikah ini. Sehingga apa yang terjadi? Nikah kita akan mengalami apa? Kebahagiaan. Bukan suasana neraka, bukan suasana dipermalukan, tapi nikah kita akan mengalami ada damai sejahtera, ada perlindungan, ada kemuliaan. Tuhan mau berikan sepenuh-penuhnya untuk kita sekalian. Seperti demikian, amin. Yang pertama kali
Adam dan Hawa menerima. Kalau Adam membuat itu pakaian yang sifatnya sementara. Tapi waktu Tuhan memberikan itu sifatnya kekal. Ini nomor satu. Yang pertama ya, waktu Adam dan Hawa. Yang kedua, dalam perjalanan kemudian ya di dalam kitab Sakaria pasal yang ketiga, ini suatu penglihatan. Sakaria pasal yang ketiga, Nabi Sakaria mengalami suatu penglihatan. Dia ada 8 penglihatan dalam kitab Sakaria, dan penglihatan yang keempat di dalam Sakaria pasal yang ketiga. Selanjutnya Sakaria pasal yang ketiga, dia melihat imam besar. Ini imam besar pelayan Tuhan. Dia melayani, dan pelayan Tuhan itu dalam keadaan yang tidak layak. Pakaiannya tidak layak. Tolong baca ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, maafkan. Kitab Sakaria pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Sekali lagi ayat yang ke-1. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Teruskan. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Perhatikan. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat yang kedua, ayat yang ketiga, perhatikan kenapa Yosua didakwa oleh namanya itu setan, iblis. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Teruskan. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, Lihat. Dengan ini aku telah saya ulangi. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian pesta. Dari pakaian kotor menjadi pakaian pesta Tuhan berikan. Teruskan. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir kepada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Terima kasih ya. Jadi kita lihat di sini Yosua ini seorang imam besar sedang melayani Tuhan, imam besar yang sedang dalam pelayanan Tetapi ayat mengatakan dia melayani Tuhan dengan pakaian yang tidak layak. Pakaian yang harusnya putih, lenan itu ternyata pakaian itu kotor. Sehingga pelayanan yang tidak layak itu mendatangkan apa? Dakwaan, tuduhan dari si pendakwa, itulah iblis. Dan ayat mengatakan untung Tuhan berkemurahan buat Yosua. Ada pembelaan Tuhan buat Yosua. Dan Tuhan katakan tanggalkan pakaian kotor itu, diganti dengan pakaian apa? Pesta, pakaian yang baik, pakaian yang seharusnya untuk melayani Tuhan. Nah, soal lihat di sini, apa ini? Kalau Adam dan Hawa berbicara tentang aib di dalam nikah, karena ada kebenaran diri sendiri, ada ketegaran hati, sehingga aib itu tidak bisa lagi ditutupi, hanya karena Tuhan yang menutup. Sehingga saya mengatakan, kalau Tuhan mau menutup, tidak ada yang mustahil. Amin. Asal ada kerendahan hati, Tuhan kerjakan itu. Tetapi kita lihat ini, Yosua disebutkan dia sedang melayani. Berbicara tentang apa ini? Berbicara tentang pelayanan, tahbisan. Ada orang-orang yang melayani. Saya membaca ini, Tuhan, Yosua itu imam besar. Kalau dia dalam sidang jemaat, ini gembala, saudara. Kalau dia dalam kelompok pelayanan, ini pemimpin kelompok pelayanan. Kalau dia dalam rumah tangga, ini suami sebagai kepala rumah tangga. Kalau dia dalam apapun juga, ini orang yang seharusnya dituakan menjadi pemimpin. Ini Yosua. Tetapi ternyata Yosua memberikan contoh yang tidak baik. Saudara bisa bayangkan ya, kalau imam besar pakaiannya kotor, imam-imamnya bagaimana, saudara? Imam-imamnya bagaimana, saudara? Imam besarnya kotor, imam-imamnya juga pasti kotor. Imam besarnya saja kotor, apalagi imam-imam. Oleh sebab itu, ini terutama untuk saya sebagai pelayan Tuhan
Gembala sidang jemaat di tempat ini, Tuhan mengoreksi buat kita, buat para suami, buat semua pelayan-pelayanan, biar kita kemudian mengoreksi diri, bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi mengoreksi diri. Bagaimana pelayanan kita? Adakah pelayanan kita layak di hadapan Tuhan? Dengan pakaian hidup kita, pakaian pelayanan kita, apakah layak di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak layak di hadapan Tuhan, pelayanan itu bukan menjadi sesuatu yang baik. Perhatikan, pelayanan itu bukan sesuatu yang baik. Taruh tanda di bagian ini, saya akan perlihatkan dalam kitab Hagai, saudara. Ini suatu persembahan, pelayanan kita ini suatu persembahan. Kalau kita dengan pakaian yang najis, maka pelayanan itu suci, saudara. Saya melayani Tuhan ini, pelayanan mimbar ini suci. Grup kor kaum muda, sangkor, musik, bahkan semua pelayanan ini pelayanan yang suci. Tetapi kalau ada keadaan yang tidak suci dari kita, itu nanti membuat pelayanan itu tidak suci, najis. Tolong baca ya. Di dalam kitab Hagai pasal yang kedua, kitab Hagai pasal yang kedua, tolong baca ya. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-13, tolong. Ini Hagai pasal yang kedua, sebelum Zakaria ada Hagai. Mereka berada pada zaman yang sama ini ya. Zakaria, Yosua itu pada zaman yang sama. Sesudah pembuangan di Babel, pemulihan bait Allah yang di Yerusalem, mereka bertugas untuk melayani. Nah, di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-13, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya. Ya, baju ini baju pelayanan. Ada daging kudus, terus kan? Lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti, ya, atau sesuatu masakan, perhatikan, atau anggur, ya, atau minyak, ya, atau sesuatu yang dapat dimakan, ya, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Ya. Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Tidak. Ayat yang ke-14 perhatikan. Berkata pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat, menyentuh semuanya ini. Najis oleh mayat. Jemaat di Sardis bagaikan apa, saudara? Mayat, mati, hampir mati atau mati, najis ya. Kalau ada seseorang najis karena mayat, bangkai, terus kan? Menyentuh semuanya ini, ya. Menjadi najiskah yang disentuh itu? Kalau ada orang yang dalam kenajisan, pakaiannya najis, hidupnya najis, menyentuh sesuatu yang tidak najis, apakah itu menjadi najis? Lalu para imam itu menjawab katanya, ya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, ya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Kalau persembahan kita ini najis, apalagi apakah kita ada keberanian percaya di hadapan Tuhan? Apa yang kita persembahkan itu najis. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan pelayanan kita. Buat apa kita melayani kalau Tuhan katakan pelayananmu najis? Sebab apa? Pakaianmu kotor. Oleh sebab itu, kita mohon kemurahan Tuhan dalam segala ketidakbaikan kita. Tuhan, Yosua dari pakaian yang najis ini Tuhan ganti dengan pakaian yang begitu layak, pakaian pesta. Kerjakan itu dalam kehidupan kita sekalian, supaya persembahan pelayananku tidak sia-sia, tidak dianggap sebagai persembahan yang apa? Najis. Nah, bagaimana sikap Yosua ini? Kenapa Yosua dibela Tuhan? Ini menjadi pertanyaan kita. Kenapa Yosua dibela Tuhan? Padahal dia tahu pakaian-pakaian najis. Seorang imam besar nggak memberi contoh yang baik buat imam-imam yang lain, nggak memberi contoh yang baik buat umat Tuhan, tapi memberi contoh yang tidak baik. Tapi kenapa dibela oleh Tuhan? Perhatikan, kenapa dibela oleh Tuhan? Jawabannya, tolong baca sekali lagi ayat yang ketiga, ayat yang pertama. Semoga saudara bisa menangkap ini. Tidak dituliskan secara hurufiah, tetapi ada pengertian yang terkandung di dalamnya. Ayat yang pertama, perhatikan. Zakaria pasal 3 ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Perhatikan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi Yosua melayani Tuhan dengan pakaian kotor, iblis mendakwa dia. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau.
Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Terima kasih. Kalau saudara baca bagian ini sampai ayat yang ke-10, coba saudara renungkan, saudara baca dengan teliti. Adakah suara Yosua di situ? Adakah pembelaan Yosua di situ? Perhatikan ini, waktu Yosua didakwa, dituding oleh jari iblis, oleh mulut iblis, Yosua tidak membela diri, dia diam saja. Saya membayangkan Yosua diam saja, dia tidak membela. Tuhan, jangan dengar itu omongan dari iblis itu. Dia bapa pembohong, dia bohong, dia pembapa pembohong. Tidak, Tuhan jangan dengar itu omong kosong, itu putar balik. Tidak, Yosua tidak membela diri, tetapi dia berdiam diri. Dan berdiam diri di sini mengandung pengertian apa? Dia koreksi diri. Sebab ada banyak kali kita kalau menerima tudingan itu, walaupun benar, kita seringkali tidak terimanya. Kenapa, saudara? Cuma sekian. Kalau iblis yang ngomong, saudara, iblis yang mendakwa seseorang, kesalahan sekian, jadi seberapa, saudara? Jadi sekian. Kira-kira demikian ya. Salahnya sedikit. Kalau iblis yang mendakwa, itu dia besar-besarkan, dia dramatisir sedemikian. Oh Tuhan, Yosua ini begini. Walaupun tidak segitu, saudara. Tetapi walaupun ditambah-tambahi, walaupun diputar balik, Yosua tidak ngomong, tidak membela diri. Saya membayangkan seandainya Yosua membela diri, Tuhan tidak benar itu jangan dengar, dia pembohong Tuhan. Apa Tuhan tidak tahu iblis pembohong? Dia bapa pembohong Tuhan, jangan dengar Tuhan. Tuhan tidak bela sama sekali. Kalau kamu mampu membela diri, silakan kamu bela dirimu habis-habisan. Aku tidak akan membela engkau. Tapi apa yang Yosua kerjakan, ini menjadi contoh teladan kita. Dia berdiam diri, dia tidak ngomong sepatah kata, dia tidak ngomong untuk membela diri. Tapi dia berdiam diri, koreksi. Kalaupun ada perkataan-perkataan yang tidak benar, saya mau mengatakan, kalaupun ada fitnah yang tidak benar mengena kita, itu bagaikan penghalang untuk kita untuk tidak melakukan itu. Saya bisa mengerti demikian? Saya kasih contoh. Seandainya kita ini kasir, seandainya kita ini pemegang keuangan, fitnah yang paling mungkin kita alami adalah apa, saudara? Korupsi. Kita paling sering kali akan difitnah korupsi. Tapi kalau kemudian ada tuduhan, oh ini korupsi, dan kita tidak kemudian berdiam diri, mana? Coba lihat ini buku-buku ini, lihat ya. Tapi kita kemudian diam, Tuhan. Maka fitnah itu sebenarnya adalah perlindungan Tuhan buat kita. Kenapa? Supaya kita tidak korupsi. Sebab kalau kita tidak ada itu, namanya manusia, bisa saja kemudian lengah karena kebutuhan, tak pinjam sendiri sebentar. Biasanya begitu, saudara. Ya, tak pinjam sebentar. Seringkali begitu, akhirnya lupa. Waktu diperiksa keuangannya, waktu diaudit, ternyata ada kesalahan. Kenapa? Tidak ada seperti peringatan. Fitnah itu yang paling menyakitkan. Itu justru bagi kita boleh menjadi perlindungan buat kita, supaya kita tidak menerobos itu. Kita jauhi itu. Karena sudah ada fitnah, kita makin berhati-hati. Kira-kira demikian. Kita makin berhati-hati. Tuhan, sudah ada orang yang sudah melihat saya demikian, memandang saya demikian. Oleh sebab itu saya tidak akan demikian. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita, dalam setiap pelayanan, dalam setiap apapun juga Tuhan, kalau kita mengalami ini, ada tuduhan-tuduhan, bukan untuk kita membela diri, tapi kita berdiam diri. Supaya apa? Datang belas kasihan Tuhan untuk membela kita, untuk membenarkan kita. Tanpa kita mengerjakan sesuatu, ayat mengatakan Tuhan sendiri yang akan memakaikan kita dengan pakaian pesta. Amin. Haleluya. Sebab itu di hari-hari ini jangan membela diri, tapi biarkan pembelaan itu datang dari Tuhan. Terus terang, kadang-kadang kita, Tuhan mau bela kapan? Sekian lama semua orang sudah tahu Tuhan. Apa saya tidak bisa ngomong? Apa saya tidak perlu klarifikasi untuk menentukan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan? Yosua tidak, memang ada kenajisan, tetapi pertolongan Tuhan lebih besar. Tolong baca sekali lagi ya. Tolong baca sekali lagi. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan lebih besar, jauh lebih besar dari kesalahan kita. Oh, haleluya. Saya yakin walaupun Yosua itu memang ada pakaian kotor, tapi saya yakin tidak semuanya kotor hitam pekat pakaiannya. Paling-paling noda di sana, ceplok-ceplok sini ya, ada noda-noda. Tetapi kita lihat Tuhan gantikan dengan pakaian yang
luar biasa baiknya, luar biasa mulianya. Oh, luar biasa ya. Ayat yang keempat, perhatikan. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, perhatikan, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Ya. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian pesta. Pakaian yang bernoda itu Tuhan gantikan dengan pakaian pesta. Nah, kalau sudah ada waktu baca di rumah ya, kenapa Tuhan berbicara ini kepada Yosua lewat Zakaria? Sebab memang dalam pelayanan, mulai dari pembangunan bait Allah di Yerusalem, ada kenajisan yang mau terlibat di dalam pembangunan, bahkan di dalam pelayanan umat Tuhan pada saat mereka keluar dari Babel. Apa itu? Ada ketidakmurnian, ada orang-orang yang kawin campur, dan kemudian orang-orang itu diusir. Orang Israel kawin dengan bangsa kafir, memiliki anak yang juga memiliki gaya hidup. Bukan gaya hidup seperti ayahnya, tapi gaya hidup seperti ibunya. Memiliki gaya hidup kafir. Dan orang-orang ini mencemarkan umat Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, buang mereka, usir mereka, pulangkan mereka ya. Dan itu berbicara bagi kita di hari-hari ini. Tentang apa? Ada motivasi-motivasi yang tidak baik dalam pelayanan. Ada motivasi-motivasi yang tidak murni dalam pelayanan. Semoga kita lihat dalam diri kita bahwa pelayanan kita ini seharusnya, perhatikan, pelayanan kita ini adalah hanya, perhatikan, kepada siapa? Tuhan. Bukan untuk kepentingan apapun juga. Tetapi di hari-hari ini Rasul Paulus katakan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, tolong baca. Ini juga menjadi koreksi buat saya. Seperti Tuhan bertanya, untuk apa engkau melayani? Apa yang engkau cari dalam pelayananmu? Apakah engkau mencari pujian? Apakah engkau mencari nama? Engkau mencari pengakuan? Engkau mencari livingmu, kehidupanmu? Engkau mencari kekayaan dalam pelayanan itu? Engkau mencari apa saja? Apa yang engkau cari? Pelayanan kita ini akan menjadi pelayanan yang murni kalau semata-mata kita hanya mempersembahkan untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan, tetapi untuk Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, Rasul Paulus katakan, pada akhir zaman ini terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Ayat yang ke-17, perhatikan. Ya, ayat yang ke-17 mulai. Kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan semoga ini kita kemudian bertanya, adakah sedikit saja itu noda? Sedikit saja pujian, pengakuan. Padahal kalau kita baca dalam kitab Wahyu, semua pujian, kemuliaan, hormat, kekuatan, semuanya hanya untuk siapa? Tuhan. Hanya untuk Dia yang duduk di atas tahta. Jangan mencuri apa yang hanya untuk Tuhan. Itu adalah sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan pelayanan kita demikian. Ayat yang ke-17, perhatikan. Saudara-saudara, ya, ikutilah teladanku, ya, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, perhatikan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, ya, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Kenapa? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kenapa? Ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Sesuatu yang memalukan dalam pelayanan. Kenapa, saudara? Kalau dalam pelayanan ada perebutan ini, pertengkaran mengenai ini, ya. Apa itu? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Perut mereka. Ya, ini teruskan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Tidak punya kemuliaan. Apa yang dianggap suatu kemuliaan, tetapi sebenarnya itulah aib mereka. Mereka tidak berpakaian dalam pelayanan. Kalaupun ada pakaian itu cemar. Tuhan katakan itu terjadi. Mulai dari zaman Rasul Paulus, bahkan sampai zaman kita sekarang ini sedang terjadi ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau kita melayani, perhatikan ini. Kalau kita melayani, bahwa pikiran kita bukan kepada Allah yang kita layani itu, maka pikiran kita hanya menuju kepada diri kita sendiri, kepada perkara-perkara dunia, kemuliaan dunia, perkara-perkara dunia. Tuhan katakan, itulah kecemaran dalam pelayanan kita.
Itulah pakaian kotor. Dan semoga hari-hari ini kita mau berdiam diri untuk koreksi. Apa yang sedang kita pakai dalam pelayanan kita? Coba apa yang kita pakai? Kalau kita mengakui, ya Tuhan, walaupun dakwaan iblis tidak sepenuhnya benar, tidak semuanya benar, tetapi ada kadar kebenarannya. Kalau ada orang memfitnah kita, memang tidak semuanya benar, tapi paling tidak 1% ada unsur kebenaran. Gunakan itu untuk apa? Mengaku, Tuhan ampuni aku Tuhan. Sebab pada saat kita minta ampun, kita lihat Tuhan justru memberikan kepada kita pakaian pesta. Tuhan berikan untuk kita boleh layak melayani Tuhan. Kita akan dilayakkan melayani Tuhan sampai selama-lamanya. So bisa mengerti demikian, amin? Ini. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan mencari kepujian, jangan mencari kekayaan, jangan mencari apapun juga. Sebab semuanya itu Tuhan katakan itu bukan kemuliaan, tetapi aib. Yosua, dia tidak membela diri, tetapi dia mengoreksi diri, ya. Dan yang ketiga ini pada akhir zaman. Kita lihat mulai dari kitab Kejadian, Adam dan Hawa, zaman pertengahan. Ini yang namanya Imam Besar Yosua. Kemudian kita lihat pada akhir zaman ini, zaman kita sekalian. Ya, sekarang ini, zaman kita sekarang ini. Kita Wahyu pasal yang ketiga. Nanti kita akan bahas, tapi malam hari ini, siang hari ini, dalam kaitan dengan janji pakaian putih Tuhan berikan buat kita, ya. Kita akan lihat Wahyu pasal yang ketiga, kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Jemaat Laodikia ini jemaat yang ke-7, jemaat akhir zaman. Secara kronologis ini jemaat yang terakhir. Zaman kita sekarang ini, zaman yang terakhir ini, zaman kita sekarang ini, ya. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Keadaan kita demikian juga. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, ya, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Perhatikan. Dan karena engkau tidak tahu, ya, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak Pendeta Pong mengatakan, nggak ada orang kombinasi dari semua kemelaratan yang ada di dunia ini. Mulai dari apa tadi? Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. 5 keadaan yang malang ini dialami oleh satu orang dalam waktu yang bersamaan. Tidak ada orang yang mengalami demikian. Tidak ada. Orang-orang gila yang sudah ditemukan di jalan-jalan itu, ada yang mereka telanjang, tapi mereka tidak buta. Mereka masih punya makan. Orang yang buta, mereka tidak telanjang. Ada yang kaya, ada yang miskin, tetapi yang pasti mereka tidak telanjang. Tapi ini ayat mengatakan malang, melarat, miskin, buta, telanjang, semua ada pada jemaat di Tesalonika ini. Laodikia ini. Ayat yang ke-18 perhatikan. Maka aku menasihatkan engkau, ya, supaya engkau membeli daripadaku, ya, emas yang telah dimurnikan, ya, dalam api. Perhatikan, agar engkau menjadi kaya, ya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, ya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, ya, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jemaat di Laodikia, jemaat yang kaya secara jasmani. Mereka begitu kaya, makin hari makin kaya secara jasmani. Tetapi di mata Tuhan, mereka orang yang sangat miskin. Saking miskinnya, tidak mampu membeli satu helai pakaian, sehelai lembar benang pun tidak ada. Begitu miskinnya. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka telanjang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Untuk supaya menutup ketelanjangan mereka, beli dari mana sih? Dari mana? Dari itu Tuhan. Tuhan katakan beli dari Tuhan itu bukan Tuhan mengajar komersialisasi dalam gereja Tuhan, bukan. Tuhan ini nggak punya perasaan, sudah tahu orang miskin disuruh beli, mana uangnya? Mana uangnya? Nggak mampu. Ya, kok suruh beli daripadaku? Kata beli ini itu menunjuk pada suatu tekad, suatu kerelaan untuk apa? Membayar harga untuk mengalami pakaian yang dari Tuhan itu untuk menutup ketelanjangan kita di hari-hari ini. Nah, kita lihat di sini apa kekurangan dari jemaat ini, yaitu bahwa mereka di dalam ibadah mereka, Adam dan Hawa berbicara tentang nikah, mereka telanjang.
Yosua, pelayanan mereka kotor, tidak layak. Jemaat di Laodikia, ibadah mereka. Perhatikan, kalau kita lihat hari-hari ini ibadah anak-anak Tuhan. Perhatikan, semata-mata itu banyak di antara mereka untuk apa, saudara? Memperkaya diri. Aku kaya, ini yang dibanggakan. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan. Coba lihat gereja kami, dibangun dengan biaya sekian miliar. Ya, coba lihat gereja kami, semua ini hebat, mahal semua, dari luar negeri semua. Yang menjadi kebanggaan itu, Tuhan katakan, engkau pikir engkau kaya, sama sekali tidak kaya. Engkau apa? Miskin, begitu miskin, sampai tidak punya baju, telanjang. Oleh sebab itu Tuhan katakan, engkau harus bayar harga. Engkau harus bayar harga. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6, Tuhan katakan, ini keadaan di akhir zaman. Ini keadaan di akhir zaman. Ini aib, ini ketelanjangan orang-orang Kristen pada akhir zaman. Mereka seperti jemaat di Laodikia, telanjang dalam ibadah mereka. Coba bayangkan, saudara, ya, telanjang dalam ibadah, apa tidak malu? Saya pernah mimpi, saudara, masih kecil, masih belum sekolah, saya mimpi ada apa namanya, perayaan Natal waktu di Manado, masih kecil. Saya datang lari-lari dari mana? Ya, mana anak kecil, saudara, mau mandi telanjang, masuk di situ. Saya kemudian sadar, loh, ini di tempat orang apa namanya, orang Manado katakan Natal itu pohon terang, ya. Ini di tempat kebaktian Natal, saya telanjang, saya malu. Saya bangun. Sedemikian, saudara. Dalam ibadah ada orang telanjang, malu, aib itu. Dan itu terjadi di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6. Orang-orang tidak punya pikiran yang sehat lagi. Sebab apa? Ibadah mereka cari apa? 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Nah, ini orang-orang yang terganggu kewarasan mereka. Teruskan. Dan yang kehilangan kebenaran. Perhatikan, yang mengira ibadah itu, yang menganggap bahwa ibadah itu apa? Adalah suatu sumber keuntungan. Ibadah itu sumber keuntungan. Ibadah itu mau cari kerjaan, ibadah itu mau cari kaya, ibadah itu mau cari cantolan, ibadah itu untuk sumber keuntungan. Ya, terus kan? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya, memberi keuntungan besar. Tetapi ayat mengatakan orang yang mengejar itu dalam ibadah, mengejar keuntungan dalam ibadah, mereka menikamkan banyak duka cita, kebinasaan mereka tikamkan dalam diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini justru Tuhan katakan ibadah itu bukan untuk mencari hal-hal yang jasmani sifatnya, tetapi ibadah itu kita harus bayar harga. Untuk apa? Kita boleh mendapatkan pakaian putih, pakaian yang sedemikian putih ini untuk melayakkan kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Sebab kesiapan mempelai wanita Tuhan adalah adanya pakaian putih. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Injil mengatakan layaknya seseorang masuk dalam pesta adalah apa? Kalau mereka berpakaian apa? Layak. Kalau mereka tidak berpakaian layak, mereka akan diusir. Kalaupun mereka masuk dalam pesta, dikatakan ikat kaki tangannya, buang dalam kegelapan yang sangat gelap. Dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita menyadari, ya Tuhan, selama ini orientasi pelayananku, orientasi ibadahku, motivasi itu hanya mencari keuntungan, Tuhan katakan itu sudah berpikiran yang salah. Biar hari-hari ini justru dalam ibadah kita mau bayar harga. Sebab ibadah kita, perhatikan ini, ibadah kita adalah pintu gerbang untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan katakan pintu itu lebar atau sempit, saudara? Lebar atau sempit? Sempit. Apa? Itu harga yang harus kita bayar. Ada penderitaan, ada sengsara di dalam ibadah. Tetapi Tuhan katakan, kalau kita rela bayar harga, jangan seperti orang tidak mau bayar harga, tapi kita rela bayar harga. Ibadah itu bayar harga, bukan cari untung. Perhatikan, ini penting. Ibadah itu bukan cari untung, tetapi bayar harga, pengorbanan. Kalau ibadah kita cari untung, bukan dapat untung. Orang sudah mengatakan dapat apa, saudara? Buntung, bukan untung, tetapi menikamkan banyak duka cita, kebinasaan, semua itu ditimkamkan dalam diri sendiri.
Tapi ibadah itu Tuhan katakan bayar harga. Seperti membeli pakaian putih dari Tuhan. Ini harga yang harus kita bayar. Sebab apa? Dia sudah membayar harganya untuk kita, supaya kita bisa beribadah. Seandainya Tuhan tidak bayar harganya untuk kita, lewat darahnya, kita tidak layak beribadah. Kita orang kafir, najis kalau orang kafir itu menginjak bait Allah. Tetapi harga yang dibayar itu cash, lunas. Untuk apa? Kita juga ada kerinduan untuk membayar harga. Penderitaan, harga yang sama, penderitaan. Tolong baca 2 Timotius, maafkan 2 Timotius. Suratan 2 Timotius, harga ini yang harus kita bayar. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Perhatikan ayat yang ke 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Sebab kalau tidak bayar harga dan ibadah, tidak lebih baik orang itu ya beribadah bahkan melayani. Tapi kok tidak lebih baik? Makin jahat, makin najis, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Kenapa? Dia tidak mau bayar harga. Justru cari untung dalam ibadah. Sebab dianggapnya ibadah itu sumber keuntungan. Keuntungan jasmani, ya, bukan keuntungan rohani. Itu yang dia kejar. Tolong baca ya. Ayat yang keberapa tadi? Ke-12. Ayat yang ke-12 dan 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, perhatikan, akan menderita aniaya. Sekali lagi, supaya tidak kemudian ragu, loh saya beribadah kok mesti bayar harga. Ibadah kok di sana ibadah bukan bayar, malah dibayar. Ya, itu yang namanya apa saudara? Jalan besar, lebar jalan, rame-rame, ayo. Pernah saya katakan, seandainya tempat ini saya katakan taruh papan di situ, ya tempat ini setiap kali orang datang pulang bawa 500.000, pulang bawa 1 juta. Ini minggu depan ini tidak cukup tempat kita ini, tidak cukup, banyak orang datang. Kenapa? Setiap kali datang udah kasih 1 juta, saudara. Cari untung dalam ibadah. Tapi coba tempat ini tempat beribadah, siapa yang membawa, siapa yang mau datang harus bayar harga. Wah, di sana kita dapat sembako, dapat ongkos sepulang lagi, dapat semua. Ya enak sana lah, ngapain di sini? Harus bayar harga, ngapain? Tapi Tuhan katakan justru itulah hakikat dari ibadah kita. Tuhan katakan apa sekali lagi? Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, ya, akan menderita aniaya. Menderita, ada harga yang dia bayar. Sebab Tuhan pun sudah membayar harganya untuk kita. Kita ada di tempat ini, sama mengatakan kita bisa berkumpul di tempat ini sebab ada harga yang sudah dibayar oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu, membuat kita bangsa kafir, orang jahat, orang najis bisa datang di tempat ini dan dilayakkan. Harga itu sudah dibayar untuk kita. Tapi kita juga harus ada bayar harga. Ada penderitaan, menderita aniaya. Sedangkan orang-orang yang tidak mau bayar harga, ayat yang ke-13, perhatikan. Sedangkan orang jahat, ya, dan penipu, perhatikan, akan bertambah jahat. Ini orang jahat, orang penipu, ini orang-orang yang cari maaf kata saudara, bukan saya katakan pedagang ya cari untung, tetapi bukan itu terutama ya. Orang-orang yang mencari untung dalam ibadah ini orang jahat, ini penipu. Tuhan katakan ini, cari untung dalam ibadah, cari untung dalam pelayanan. Tuhan katakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita mohon Tuhan, supaya ibadahku ini Tuhan, bukan ibadah yang ibadah disesatkan dan menyesatkan, bukan Tuhan. Sebab apa? Arahnya gereja itu, ya bait Allah itu, Betel itu tidak lagi menjadi pintu gerbang surga, tetapi gereja itu menjadi pintu gerbang neraka. Tuhan katakan, lebar jalan di sana, lebar luas dan banyak orang mau ke sana. Jangan sampai ibadah itu menjadi pintu gerbang neraka, tapi ibadah itu menjadi pintu gerbang surga. Sempit pintu, ada penderitaan, ada harga yang harus kita bayar. Tapi kita hari demi hari kita dilayakkan. Pakaian putih itu Tuhan berikan buat kita. Satu ayat lagi. Kisah Rasul pasal yang ke-14. Kitab Kisah Rasul pasal 14. Kitab Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14.
Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ini nasihat Rasul Paulus. Ya, Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-22, ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Perhatikan. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Kenapa? Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Harga yang harus kita bayar, penderitaan untuk daging kita. Hidup kudus itu penderitaan untuk daging kita. Hidup benar itu penderitaan untuk daging kita. Ya, apalagi hidup mulia itu sangat menderita untuk daging kita. Tapi Tuhan katakan harga itu melayakkan kita masuk dalam kerajaan surga. Oh, haleluya, harga itu yang harus kita bayar. Kita boleh mendapatkan pakaian putih, membuat kita layak masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Hanya dari Tuhan. Pakaian putih itu tidak bisa dibeli dari manapun juga. Kita beli dari Tuhan, harga yang kita harus bayarkan. Sebab untuk itu Tuhan sudah bayarkan harganya. Dia rela dilucuti supaya kita yang telanjang ini, pakaian putih itu pakaian dari Dia, dilucuti dari Dia untuk diberikan buat kita yang telanjang. Tetapi kita pun harus ada harga yang harus kita bayar supaya ibadah kita berakhir dengan kebahagiaan. Beberapa kebaktian, kalau tidak salah kebaktian kaum muda kemarin, orang yang berpikiran baik, bukan orang yang berpikiran tidak sehat. Dia selalu menganggap bahwa penderitaan yang kita alami karena mengikuti Tuhan itu sifatnya sementara. Buahnya apa? Kebahagiaan kekal, kemuliaan kekal. Tapi orang yang tidak berpikiran sehat, dia ingin bahagia yang sifatnya sementara. Tapi dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan, penderitaan kekal dalam api neraka. Oleh sebab itu, di mana? Sebagai hamba Tuhan, lebih baik kita menderita sekarang. Ada penderitaan sekarang, sifatnya sementara. Tapi kemuliaan, kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga itu sifatnya kekal. Pilih mana, saudara? Jalan sempit sekarang tetapi berakhir dengan kemuliaan, atau jalan lebar enak-enakan tapi berakhir dengan apa? Kebinasaan. Sebagai ayat terakhir untuk memastikan kita supaya kita ada keyakinan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7. Oh, haleluya. Ibadah kita, perhatikan, itu bagaikan pintu. Mau pintu mana? Pintu surga atau pintu neraka? Tuhan katakan ayat yang ke-13. Jalan yang benar, pintu yang benar. Haleluya. Bait Allah itu, Betel itu seharusnya pintu surga di bumi ini. Pintu surga. Kita masuk surga melewati ibadah. Ada orang pikirnya masuk surga lewat perbuatan baik. Ah, kamu ibadah. Itu lihat orang ibadah. Pinjam uang tidak dikembalikan. Lihat orang ibadah. Itu ya, selingkuh kiri kanan. Lihat itu orang ibadah. Itu korupsi. Lihat orang ibadah. Lebih baik saya berbuat baik. Saya sumbang sekolah, sumbang orang miskin. Tapi saya tidak mau ibadah. Dia pikirnya dia masuk surga. Masuk surga. Tidak. Masuk surga lewat pintu. Dan pintu itu adalah bait Allah, Betel. Tetapi yang bagaimana? Ayat yang ke-13, perhatikan. Betel yang bagaimana? Ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya. Karena lebarlah pintu. Ya. Dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Perhatikan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang masuk melaluinya. Tetapi karena sesaklah pintu. Ya. Dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Perhatikan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesaklah pintu. Tuhan katakan ini harga yang harus kita bayar. Seperti masuk pintu yang sesak. Sakit untuk daging. Tapi berakhir dengan kemuliaan, berakhir dengan kebahagiaan. Ini Tuhan berikan dalam ibadah. Ada pakaian putih Tuhan sediakan buat jemaat di Laodikea. Tuhan berikan buat jemaat di Sardis, Tuhan berikan juga buat jemaat di Laodikea. 3 contoh. Pakaian itu hanya datang dari Tuhan. Kepada Adam Tuhan berikan pakaian kulit. Kepada Yosua Tuhan berikan pakaian pesta. Kepada jemaat di Laodikea dan di Sardis Tuhan memberikan pakaian putih yang berkilau-kilauan. Itu pakaian yang dilayakkan masuk dalam kerajaan surga. Inilah firman Tuhan. Semoga ini jadi berkat buat kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya.